Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan buru sembarang buru pergi berburu membawa tomat. Bukan guru sembarang guru, Tuan Guru Bajang, pimpinan umat. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Besar Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanah Melayu, tanah yang berkah, tempat kita menjalin ukhuwah. Nikmat nian rasanya berjamaah. Falhamdulillah wa syukrulillah. Baru ditulis, mudah-mudahan gak salah. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan dan puan-puan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kami di desa, di kelurahan, di kampung ini, yang semuanya saya muliakan dan saya takzimi, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati jajaran pemerintahan Kota Batam yang berkesempatan hadir pada hari ini, aparatur negara dari TNI Polri, Bapak Elvis Nur, dan seluruh perangkat pemerintahan yang hadir pada silaturahim pagi hari ini. Sohibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhibbin, semoga semua yang ke pondok pesantren ini dapat berkah dari nama Al-Muhibbin. Al-Muhibbin itu artinya orang-orang yang mencintai. Tentu artinya mencintai kebaikan, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai agama, bangsa dan negara. Yang saya hormati pula Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, para pimpinan NWDI di Kepulauan Riau, Bapak Haji Aziz Jo, dan seluruh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Datuk Syahir, terima kasih Datuk, alhamdulillah. Yang saya hormati pula para sahabat dan rekan dari Bank Syariah Indonesia Batam, Kepulauan Riau, yang juga ikut bersama bersyukur dan bertasyakur pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita sampaikan di tengah keterbatasan. Termasuk diantaranya saya pakai masker karena saya datang dari luar, ya Bapak-bapak, Bapak Ibu. Karena saya datang dari luar, dari tempat yang jauh, saya ketemu orang banyak di pesawat, tadi perjalanan, maka saya pakai masker berbicara. Ya. Karena kalau dalam situasi seperti ini, maka yang lebih banyak mobilitasnya itu yang lebih mungkin untuk, katakanlah, auzubillah ya, terkena misalnya. Karena itu saya pakai masker untuk menjaga bapak-bapak ibu dan juga menjaga kita semua. Tapi syukur, alhamdulillah, udaranya sepoi-sepoi, ya. Terasa betul ya rahmat, terasa betul bisyarah, yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di tengah keterbatasan ini kita dapat bermajelis, dan ini satu kenikmatan, satu kesyukuran. Dan yang lebih melipat gandakan kesyukuran itu, kita tidak hanya bersilaturahim,
tapi ada yang kita lakukan untuk masa depan. Itu yang paling penting. Illifat mat, kalau kata orang Mesir. Kalau kemarin itu udah selesai, tidak ada siapapun kita bisa memperbaiki kemarin itu, nggak ada. Dalam arti merubah yang telah terjadi. Maksimal. Kalau kita berbuat salah, Allah Ta'ala ingatkan, tubu ilallah, taubatan nasuha. Taubah itu caranya. Tapi merubah yang sudah terjadi tidak bisa. Masa depan pun tidak dapat kita pastikan. Maka agama mengajarkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, gunakanlah hari ini untuk menyiapkan, bukan memastikan, menyiapkan masa depan. Itu yang kita syukuri. Dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, peletakan batu pertama, menambah fasilitas dan sarana, menambah wadah perjuangan di Pondok Pesantren Al-Muhibbin, ini tandanya kita menyiapkan masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah kita semua ini masing-masing, saya, bapak-bapak, ibu, kita siapkan untuk masa depan. Itu yang kita bisa lakukan untuk jadi orang, untuk sebagai orang yang hari ini hidup. Umat kita ini terus berkembang. Tadi Datuk Syahir menyampaikan, rasanya mimpi, kata beliau. Dulu kami ini di Batam, kalau mau istilahnya ada yang ceramah agama, kita tunggu sampai ada waktu luang dari para dai dari mana-mana. Saking susahnya, karena sedikitnya. Tidak ada pondok pesantren dulu. Seperti mimpi, kata Datuk Syahir. Hari ini kita bisa menyaksikan banyak lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Alhamdulillah. Tapi tantangan masa depan akan berlipat. Itu sunnatullah. Kalau dulu guru-guru kita menghadapi 100 tantangan, kita hari ini mungkin 1000. Anak-anak kita 10.000, 100.000 tantangan. Maka tugas kita hari ini adalah menyiapkan untuk masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ghotnya kita itu adalah generasi penerus. Termasuk kita di Batam ini. Persis tetangganya Batam, Kepri, itu negara yang dikatakan negara yang maju, Singapura. Kita di Batam, di Indonesia, yang disebut negara mayoritas Muslim. Masa kita tidak malu kalau kita kalah dalam kebaikan, dalam kemajuan? Kalau kita sebut diri kita khairu ummah, umat yang terbaik, artinya apa? Kata terbaik itu tidak boleh hanya ada di pikiran saja. Kata terbaik itu tidak boleh hanya ada di keyakinan saja. Tapi kata terbaik itu harus wujud nyata pada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, ekonominya bagus. Itu khairu ummah. Makanya doa sapu jagat di dalam Al-Quran itu 201 surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Didahulukan kata fid dunya hasanah. Kata hasanah, kata para ulama, ilmu yang berkah, harta yang halalan thayyiban, ibadah yang diterima oleh Allah. Itu yang utama. Kemajuan-kemajuan yang ada. Lalu kemudian wafil akhirat, dan demikian pula hasanah di akhir. Jadi yang kita lakukan ini itu mewujudkan doa itu. Kan kita minta sama Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita diberikan tugas. Nih tugasmu. Kan minta supaya dapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nih tugas untuk mewujudkan itu.
Jadi karena kita sering berdoa dengan ayat 201 itu, Allah kasih kita tugas dan tanggung jawab. Siap bapak-bapak tunaikan tugas tanggung jawab? Alhamdulillah. Ada Pak Kiai semua, Ustaz Aziz semua. Kenapa kita perlu bersama-sama berjamaah? Ini kan ada pertanyaan ya. Termasuk kenapa kita perlu berorganisasi? Pertama, kita perlu berorganisasi berjamaah karena kalau sendiri kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu Allah sendiri sampaikan dalam Al-Quran. Dan telah dijadikan manusia itu lemah, penuh keterbatasan. Tidak usah jauh-jauh bapak-bapak ibu, lihat saja di badan kita. Saya misalnya hadir hari ini, semua yang melekat di badan saya bukan saya yang bikin. Mulai dari topi sampai sepatu, yang kelihatan maupun pakaian dalam, semua tidak ada yang saya bikin. Saya beli, orang saudara kita yang lain yang bikin. Kalau pakaian ini mulai dari katakanlah petani atau pengrajin kapasnya, dia tanam pohon kapas itu. Ada yang panen, masukkan pabrik, masukkan dipintal, menjadi benang, dari benang jadi bahan, dari bahan pergi ke tukang jahit, dijahitkan kita. Setelah selesai tukang jahit, dimasukkan ke toko, ada yang menjual. Lalu kita datang ke toko itu, beli baju ini. Itulah manusia. Sendirian kita lemah, bersama-sama kita kuat. Indonesia ini bapak-bapak ibu ya, sesungguhnya yang paling berharga dari kita ini bukan bumi, sekedar kesuburan yang ada, bukan sekedar bentangan luas Indonesia Sabang sampai Merauke, yang kalau dari jarak itu seperti jarak dari Jakarta ke Jeddah. Di Sabang Merauke itu 8 jam naik pesawat, sama dari Jakarta ke Jeddah Arab Saudi, saking luasnya. Belum lautan kita dengan kekayaan di dalamnya. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling berharga dari kita sebagai bangsa adalah kebersamaan dan persaudaraan. Alhamdulillah. Dengan itulah saya bisa duduk sebaris. Ada Datuk Syahir yang istilahnya tempatan Datuk ya. Yang Melayu asli. Ada di samping kiri saya Ustaz Aziz Jo dari Flores. Coba bayangkan. Saya dari Lombok. Sebelahnya Pak Dr. Juni dari Bugis, Makassar. Coba. Yang dari Bugis, dari Flores, dari Lombok. Ini Lombok juga nih. Kemudian tempatan Melayu. Datuk Syahir, lalu Bapak ya Pak Anton dari Batam asli. Coba Pak Polisi, Pak Alvisnur, bapak-bapak semua. Kita tengok kiri kanan, beda suku kita. Ini rahmat Allah ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi nikmat betul. Persaudaraan. Padahal sukunya beda-beda. Coba lihat di Arab sana, sukunya sama-sama orang Arab, nggak bisa akur-akur, perang terus. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab, bedanya tipis-tipis. Kita bahasa Sasak sama bahasa Flores itu 180 derajat, nggak paham kita. Dengan bahasa Makassar paling sedikit-sedikit samanya. Ya. Mungkin nama makanan saja yang sama ya, Dr. Juni ya. Kalau nama makanan itu banyak yang mirip-mirip ya. Kalau di Lombok, Sumbawa ada yang namanya singang. Oh ternyata di Sulawesi juga ada singang juga ya. Jadi palu marah ya, jadi kalau makanan kita banyak yang mirip-mirip, tapi selain makanan banyak yang beda. Tapi alhamdulillah kita bisa duduk bersama di tanah ini
adalah karena persaudaraan sesama anak bangsa dan sebagai sesama umat Islam. Alhamdulillah. Satu, kita berorganisasi karena memang kalau sendiri kita lemah, maka perlu membangun kebersamaan. Yang kedua, kita berorganisasi karena di dalam Islam diajarkan bahwa melaksanakan satu kebaikan berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat dibanding sendirian. Bukan hanya urusan yang wajib seperti sholat 5 waktu, bahkan makan pun itu diajarkan dalam agama berjamaah. Padahal makan itu perbuatan yang istilahnya kebiasaan manusia. Mau beragama, tidak beragama, manusia tetap makan. Diajar dalam Islam berjamaah. Kenapa? Karena di dalam kebersamaan itu ada keberkahan. Ada pahala yang berlipat ganda. Ada rasa memiliki. Kalau kita bangun satu masjid sendirian saja, kita punya misalnya orang kaya, lalu dengan uang kita bangun masjid. Nah, boleh ada orang bantu, sendirian bangun masjid, bangun, terus segala hal di masjid kita yang tentukan. Kalau ada apa-apa dengan masjid itu, mungkin akan sulit orang membantu. Kenapa? Orang merasa bahwa masjid itu bukan hasil karya bersama. Karena itu, melalui Al-Muhibbin ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita bersama-sama melaksanakan berjamaah, ya, berorganisasi. Mudah-mudahan semua mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita perlu berjamaah? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada istilah ulama, taksirus sawad. Taksirus sawad itu artinya membangun membangun kewibawaan. Kalau kita di Indonesia ini terpecah belah, tidak kompak bersama membangun Indonesia, hilang kewibawaan kita. Tapi kalau kita bersama-sama kompak, maka akan tumbuh marwah kita. Jadi berorganisasi dan berjamaah itu adalah untuk menumbuhkan marwah bersama, terutama kita sebagai bangsa, sebagai umat. Nah, karena itu kesempatan seperti ini, bapak-bapak, ibu, ini mari kita perbanyak, ya. Kita perbanyak di Al-Muhibbin ini. Kita doakan santri Al-Muhibbin mudah-mudahan menjadi santri yang soleh-solehah, ya. Mari bersama para hadirin kita doakan santri Al-Muhibbin sungguh-sungguh tafaqquh fiddin agar berkah menjadi muttaqin. Nah, itu juga baru saya hafal, saya buat tadi di mobil. Alhamdulillah. Tapi ini kesukaan saya, kegembiraan saya bisa bersama di sini. Dan saya dengar tadi sejarahnya dari Ustadz Aziz. Nah, sejarah itu adalah catatan, bukan untuk kita sombongkan, tapi menjadi amanah kita. Kalau sejarahnya seperti itu tadi disampaikan di sini, semula bangunan untuk rumah ibadah saudara-saudara kita yang Kristiani lalu kemudian dijual, dan sekarang kita akan bangun sekolah, maka mari kita pastikan bahwa sekolah ini akan bisa tegak membawa kemanfaatan untuk semua. Nah, terakhir tentang NWDI, ya. Tadi kan tentang kita berorganisasi bersama-sama. Apa sih NWDI itu? Gitu ya. Sedikit saja. Dan bapak-bapak ada yang mungkin masih bertanya-tanya. NWDI itu singkatan dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Suatu sekolah wadah perjuangan yang dibangun pada 1937 oleh pahlawan nasional yang namanya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.
Beliau adalah pahlawan nasional, ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017 yang lalu, satu-satunya pahlawan nasional dari NTB. Kenapa? Beliau diakui, ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena negara melihat bahwa ikhtiar perjuangan beliau tidak hanya untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam, tapi juga untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Beliau pada masa perjuangan menyiapkan santri-santrinya, termasuk saudara beliau, adik beliau, namanya Tuan Guru Muhammad Faisal, untuk menjadi pasukan menyerbu Tangsinika. Beliau mati syahid di situ dan dimakamkan di Taman Pahlawan Rinjani yang ada di Lombok Timur. Jadi NWDI itu sesuai namanya, Nahdoh, artinya Nahdoh itu kebangkitan, pergerakan, suatu perubahan. Al-Waton itu artinya tanah air, bangsa. Diniyah berbasis pada nilai agama, Islamiyah yaitu nilai-nilai Islam. Jadi dari nama ini kita sudah tahu semangatnya, kita tahu cita-citanya, ingin supaya melihat bangsa ini maju, bergerak ke arah yang lebih baik, khususnya melalui jalur pendidikan, sosial dan dakwah. Nah, itulah tentang NWDI, dan saya bersyukur pada bapak-bapak ya dari pemerintahan daerah di Batam ya, di Kepri yang telah menerima dengan baik. NWDI insya Allah akan berkiprah bersama-sama dengan ormas-ormas yang lain, dengan seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau untuk berjuang supaya Kepulauan Riau ini menjadi salah satu tempat yang paling kita banggakan insya Allah di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kemajuannya, kesejahteraannya, dan kualitas hidupnya yang baik. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan satu yang ingin saya sampaikan tentang NWDI. NWDI wadah perjuangan, iman takwa jadi asasnya. Mari kita bergandeng tangan bangun agama nusa bangsa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kita baca suratul Fatihah khusus untuk apa yang kita laksanakan pada hari ini di Pondok Al-Muhibbin. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan apa-apa yang diniatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua elemen umat dan masyarakat yang ikut bersama, masuk dari Ansor, Bansar, dan dari ikatan keluarga besar ya, NTB yang di sini, dan semua bapak-bapak ibu yang telah bersama-sama menyiapkan kegiatan ini, jazakumullah khairan katsira. Untuk teman-teman di pemerintahan daerah juga terima kasih. Saya dulu kebetulan pernah memimpin NTB 10 tahun ya bapak-bapak, jadi saya tahu persis bahwa kalau pemerintah daerah itu kondusif, semangat, dan bersinergi dengan masyarakat, maka apa yang kita cita-citakan untuk membangun daerah itu akan lebih mudah terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.